Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astutiningrum, NIM 2021-12063, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 1 kelas B, akan mempresentasikan materi pertemuan 10 manajemen pengantar mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi itu sendiri adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi dianggap penting karena 3 alasan. Yang pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah-ubah. Yang ketiga, manajemen strategi membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Selanjutnya, proses manajemen strategi. Terdapat 6 langkah dalam proses manajemen strategi. Langkah pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Langkah kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Langkah ketiga, pelaksanaan analisis internal. Langkah keempat, pemformulasian strategi. Langkah kelima, pengimplementasian strategi. Langkah keenam, pengevaluasian strategi. Untuk langkah kedua dan ketiga, secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT, yang terdiri dari kekuatan yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimiliki. Selanjutnya, terdapat kelemahan yang merupakan aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak dimiliki. Kemudian terdapat peluang yang merupakan tren positif di lingkungan eksternal dan ancaman yang merupakan tren negatif. Kemudian terdapat strategi korporat. Yang pertama, dengan strategi pertumbuhan. Organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal atau backward and forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi atau yang berhubungan dan tidak berhubungan. Yang kemudian dengan strategi stabilitas. Organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua, strategi pembaharuan merupakan pengurangan biaya dan pemutarbalikan yang memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Selanjutnya, dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori BGC adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Seperti yang kita lihat dalam gambar di bawah ini, terdapat sapi perah berada pada tingkat pertumbuhan pasar yang rendah hingga sedang dan posisi pangsa pasar relatif yang rendah hingga sedang. Sedangkan bintang berada pada tingkat pertumbuhan pasar yang sedang hingga tinggi dan berada pada posisi pangsa pasar relatif yang tinggi hingga sedang. Untuk tanda tanya, berada pada tingkat pertumbuhan pasar yang sedang hingga tinggi dan berada pada posisi pangsa pasar relatif yang sedang hingga rendah. Sedangkan untuk anjing berada pada tingkat pertumbuhan pasar yang rendah hingga sedang dan posisi pangsa pasar relatif yang sedang hingga rendah. Yang selanjutnya terdapat strategi kompetitif. Yang pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi dan keunggulan unitnya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri. Ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini.
Yang ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Yang kedua adalah diferensiasi atau persaingan atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan yang ketiga adalah fokus atau bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Salah manajemen strategi saat ini, salah satunya adalah fleksibilitas strategi, yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil. Fleksibilitas strategi merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti atau sering berubah-ubah. Untuk itu, manajer dapat menggunakan strategi e-business untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik berfokus pada kelompok pelanggan khusus atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Strategi e-business yang penting lainnya adalah strategi click and bricks yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Selain itu, manajer juga dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya seperti riset ilmiah dasar, pengembangan produk, atau pengembangan proses, dan menetapkan waktu inovasinya seperti penggerak pertama atau pengikut. Selain itu, terdapat isu-isu manajemen. Yang pertama, keunggulannya, yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Misalnya, perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena mereka memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategis. Sedangkan untuk perusahaan berukuran kecil, cocok menggunakan strategi korporasi dengan keunggulan dapat menspesifikasikan bisnis apa yang digeluti dan apa yang dilakukan perusahaan. Untuk perusahaan nirlaba, cocok menggunakan strategi pertumbuhan. Mereka mempunyai keunggulan yaitu digunakan sebuah organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Sedangkan perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan yaitu mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat pesaing tidak dapat mengaksesnya. Yang kedua, setuju bagi organisasi nirlaba melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif, sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai dan karakter yang bagus sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Karena dengan berhasilnya usaha tersebut, akan menjadi daya tarik bagi donatur-donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana, dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Yang ketiga, perkembangan etika. Dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal, organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Yang keempat, internet dapat membantu manajer menjual barang-barang secara online. Seperti misalnya, Dell melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi,
Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut ketika manajer berpikir mengenai strategi. Mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Dan yang terakhir, seperti yang kita lihat, PepsiCo, Facebook, National Heart Foundation of Australia, Nutrisifood, dan Coca-Cola itu memiliki misi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Misi PepsiCo itu adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo sendiri mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. Sedangkan misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan kita dengan orang lain. Sedangkan misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Misi Nutrisifood sendiri adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa yang mendatang. Yang terakhir, misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari, setiap hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.